Iya, bacakan saja. Itu Kejadian apa? Keluaran 22 ayat 24. Kejadian Lari ke keluaran, lari kejadian, lari ke keluaran. Satu-satu lah Goto. Ya, Masa dari kejadian keluaran lari kemana-mana? Iya, dulu ayat saya tahu ayat. Coba silakan bacakan. Keluaran berapa tadi? Keluaran 22 apa isinya di situ? Keluaran 22 24. Ya. Ya, saya di luarin Bang Edis. Saya satu device saja. Inilah Goto. Goto, begini Goto. Anda harus memahami cerita dengan perintah. Bedanya cerita dengan perintah itu gini. Ini kalau cerita itu begini. Goto pesan Grab. Kemudian Goto membunuh. Misal nih Goto ya, misal nih. Goto memesan Grab. Lalu Goto membunuh supir Grab dan mengambil mobilnya. Ini cerita, ini bukan perintah. Tetapi melaporkan sebuah peristiwa. Nah sementara kalau perintah itu begini. Maka jika kamu bertemu dengan supir Grab, bunuhlah mereka. Itu perintah. Anda harus bisa membedakan yang di dalam Alkitab itu perintah atau cerita. Saya kasih contoh. Misalnya pembantaian orang-orang Amalek. Ya, pada waktu itu orang-orang Amalek digambarkan di dalam Alkitab ini adalah sebuah bangsa bengis perompak. Mereka ini adalah sebuah bangsa yang hidupnya itu menjarah di padang gurun. Bahkan mereka ini adalah bangsa yang menghalang-halangi orang Israel. Makanya Tuhan membalaskan kejahatan mereka itu dengan perantaraan orang-orang Israel. Makanya Tuhan dengan perantaraan Musa dan orang Israel memerintahkan untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Itu adalah peristiwa yang diceritakan, bukan diperintahkan untuk dilaksanakan untuk kaum setelahnya. Tidak. Begitu loh. Sama seperti Anda tadi. Coba kau buka dulu, Div. Ya, buka dulu Keluaran 22:24. Menurut kau itu perintah atau cerita? Keluaran 22 itu. Coba baca. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan orang Israel untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Bahkan itu sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran. Gimana? Masalahnya kan begitu. Anda kan bilang cerita dengan perintah itu juga. Nah, Goto. Dalam Keluaran 22 ayat 24 itu kan firman Tuhan langsung. Coba buka aja baru baca. Oke. Firman Tuhan langsung. Oke, Goto. Apakah itu maksudnya supaya untuk dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya bahwa kita harus membantai suku, membantai itu? Nah, itulah saya katakan tadi, Dis. Ada perintah yang memang pada masa itu saja berlaku. Karena itu sama dengan Al-Quran. Perintah itu sudah tidak berlaku lagi. Hadis, Al-Quran. Itu hanya berlaku di masa itu saja. Hanya oknum-oknum ya. Nah, inilah. Kalau yang diperintahkan begini. Baik. Kalau yang diperintahkan itu adalah Muhammad. Atau kalau yang diperintahkan itu adalah para sahabat. Betul yang kamu bilang. Perintah itu hanya berlaku pada saat itu. Tetapi ini yang diperintahkan bukan hanya Muhammad. Tetapi wahai orang-orang yang beriman. Wahai kaum muslimin. Artinya perintah itu memang berlaku sampai sekarang. Contoh nih. Contoh. Jangan berzina. Apakah perintah tersebut hanya kepada Musa, hanya kepada ini? Orang tertentu kan tidak. Tetapi kepada semua umat. Dan berlaku sepanjang zaman. Sama seperti di dalam agama Anda. Sholatlah kamu. Berarti yang diperintahkan itu adalah orang setiap generasi dan setiap waktu. Masa memahami yang begini saja kamu tidak paham, Goto? Aduh. Kita lihat realita, kan begitu. Kan dalam Bible juga itu ada ajaran-ajaran ya, ada perintah-perintah, kan begitu, Bang Edis. Hanya masalahnya kadang kita tidak paham bahwa perintah ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, kan begitu. Apakah waktunya ini terbatas atau tidak, kan begitu. Iya, Goto, kita itu bisa melihat dari konteks perintah tersebut. Kalau dia memerintahkan kepada Musa, artinya perintah tersebut situasional. Itu diperintahkan kepada Musa untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek.
Nah, begitu juga dalam agama Islam misalnya perintah kepada Muhammad misalnya untuk menaklukkan Mekah. Artinya perintah tersebut hanya berlaku situasional. Nah, beda dengan wahai kaum muslimin wal muslimat, jikalau kalian bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Berarti di perintah ini berlaku secara terus-menerus. Contoh misalnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membumi hanguskan orang-orang Wahyudi. Berarti perintah tersebut berlaku sampai sekarang. Itulah kenapa banyak orang-orang Islam, kamu harus akui nggak Goto? Coba jujur, banyak nggak orang-orang Islam yang sangat membenci Yahudi, membenci Israel? Ya, kalau saya pribadi, Bang, maksud saya apa dasarnya kita membenci Bukan, kamu gini, Goto, kamu akui tidak bahwa banyak orang-orang Islam sangat membenci Wahyudi dan sangat membenci orang-orang Israel? Nah, ini yang kita harus paham, Bang Dis, ya, karena dalam sosial kemasyarakatan orang Yahudi, bangsa Israel itu kan dikenal 3 ya. Ada yang namanya Aksenasi, ada namanya Sephardim, ada namanya Misrahim. Kalau Misrahim, iya, cobalah itu orang-orang nggak ngerti itu, Goto. Goto, mereka nggak ngerti itu. Intinya fakta atau tidak bahwa banyak orang-orang Islam mereka latah massal membenci Wahyudi, membenci Israel. Kalau ketemu benderanya injak, sobek, bakar. Ya kan, laknatullah Israel, laknatullah. Sebentar, kamu akui tidak itu? Fakta itu kamu akui tidak? Ya, itu memang fakta. Kita berangkat dari mana? Oke, apa yang menjadi penyebab itu? Apa yang menyebabkan kaum muslimin sangat berbuat seperti itu sekarang? Oke, jadi begini, penyebabnya akan tentu kita lihat dari zaman 1948 ya, dari akhirnya itu kan David Ben Gurion menguasai Israel kan. Kalau kita lihat dari perjanjian Balfour, Bang Edis, kenapa Islam membenci Yahudi? Karena dinyatakan bahwa bangsa yang merampas tanah orang, bangsa yang datang untuk menjajah, kan itu poinnya di situ. Oke, menurut Al-Quran, baik, menurut Al-Quran kepada siapakah tanah itu diberikan? Ya, kalau menurut Al-Quran itu kan tanah orang Muslim, Bang. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Tidak ada di situ tanah orang Muslim. Aduh, tanah itu perhatikan. Aduh, memang. Saya bacakan dalam Quran ya. Silakan. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra. Oh, bukan Al-Isra. Sebentar ya. Al-Maidah itu kalau nggak salah. Sebentar ya. Sabar ya, Koto ya. Jadi poinnya itu aja, bahwa Islam itu kenapa membenci Yahudi, karena dianggap sebagai bangsa penjajah yang menjajah Palestina, kan itu poinnya di situ. Itu poinnya. Oke. Makanya menurut Kristen, ya. Bukan ngarang, itu realita. Anda parah ini. Itu kan dari perjanjian Balfour ya. Kita pelajari sejarahnya. Oke. Kita akan bacakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21 ya. Al-Maidah 21. Al-Maidah 21. Oke. Saya balikan dulu kamera saya ya Goto ya. Baik. Oke, ini surat Al-Maidah ayat 21 ya. Hai kaumku, coba ini siapa ini? Yang ngomong hai kaumku ini siapa? Nabi itu Nabi. Nabi siapa? Nabi itu Nabi. Iya, Nabi siapa? Ya sudah kau baca aja situ. Baik.
Baik, kita ke sebelumnya saja ya, ke sebelumnya saja. Ini Musa yang berkata. Perhatikan ya. Iya. Baik, saya bacakan dulu Goto. Ini biar tahu nih, biar orang-orang muslim tuh sadar. Lihat nih ya. Hai, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Ditentukan untuk siapa? Untuk siapa? Mencret. Kita belajar sejarahnya, belajar sejarahnya. Aduh, sudahlah. Ini loh, ini Musa berkata, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ini jelas. Jadi kalau kamu bercerita, kamu inilah yang saya bilang. Kalian ini tidak percaya dengan isi Al-Quran, Goto. Yang kalian percaya ini adalah dongengan dari para ustadz-ustadz. Aduh. Muslim itu berarti orang yang berserah diri kepada Allah, kan begitu. Pelintir lagi. Suka. Aduh. Oke lah Goto. Saya sarankan kamu belajar lagi lah ya. Goto, untuk diskusi kali ini saya rasa cukup. Saya cuma pesan sama kamu begini. Kamu harus bisa membedakan apa yang diajarkan oleh ulama dan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Al-Quran itu intinya ini loh. Nih, bahkan seorang perempuan ini memiliki ekspresi kaget, ya kan? Nih, tuh, kamu disuruh beriman pada Injil. Iya ya, saya baru tahu. Nah ini, banyak umat muslim seperti itu, Goto, ya. Jadi seperti itu. Injil bukan Bible, Bang Edis. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Seperti itu, Goto ya. Oke, baik. Terima kasih, Goto. Ya, itulah teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang muslim itu yang punya pikiran seperti Goto tadi. Mereka itu tahu-tahu udah anti Israel, anti Wahyudi, anti Kristen. Gara-gara apa? Ya gara-gara sering dengerin ceramah ustadz-ustadznya. Padahal jelas nih. Tuh, kamu disuruh beriman pada Injil. Iya ya baru tahu. Nah ini baru. Seumur-umur jadi muslim dia tidak tahu itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita lanjut kembali, teman-teman jangan lupa teman-teman untuk follow akun ini. Jangan lupa juga per orang satu love orange ya, teman-teman ya. Yuk, tap layar dulu. Support juga teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman, support channel ini baik melalui tap layar, bagikan, love orange, ikuti. Dan support juga teman-teman saya secara finansial. Ya, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang suka dengan program saya, yang senang dengan acara saya, supaya acara saya ini terus-menerus menyadarkan orang-orang seperti Goto dan teman-teman lainnya, supaya mereka bertaubat dan mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman bisa support apa yang saya lakukan ini di sini. Saya balik dulu biar nggak ketutupan dengan love orange-nya ya. Dukung program Edis TV teman-teman di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa melihat ada tulisan berjalan di situ. Teman-teman bisa support saya di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya. Lawan Juma katanya. Juma itu tidak berani dengan saya. Juma itu paling takut dengar nama saya. Kok bisa-bisanya kamu bilang lawan Juma? Sungguh nekat yang nyata. Oke.
Kita lanjutkan kembali. Silakan ya bagi yang muslim-muslim kalau mau datang dan diskusi dengan baik, saya layani. Ingat teman-teman ya, ini bukan ajang kita ini saling membenci, tetapi kita saling mengerti satu sama lain ya. Kita kasih naik ada Insan. Oke, saudara Insan. Oke, Insan sudah keluar sepertinya. Indra. Ya, selamat malam saudara Indra. Iya, selamat malam Mas Edis. Muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Silakan Bang, ayo. Kalau mau diskusi dengan baik, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Saya awam Bang, seorang awam. Saya hanya ingin bertanya. Iya, silakan Bang. Boleh, nyalakan kamera dulu Bang. Kalau mau bertanya silakan. Tanyalah kepada saya, belajar agama Kristen, ayo biar saya jelaskan. Silakan. Nah, iya Bang. Jadi begini Bang. Makasih Bang Idan. Ini kayaknya Indra nggak denger nih. Bang, coba Bang dengerin satu kali lagi Bang ya. Silakan nyalakan kamera dan bertanyalah. Iya, sebentar ya Bang. Kok nggak bisa kameranya ini? Oh, Anda belum bisa memang menyalakan kamera nih Bang. Oh ya udah, jadi kalau Coba kalau pakai saya akun yang bukan- lain ya Bang ya. Pakai akun yang lainnya Bang. Ya. Teman-teman, gini ya, saya informasikan. Kalau teman-teman misalnya malu begitu, pakai akun asli atau malu, makasih Bang Jackson, makasih Bang Idan, makasih. Sekarang saya melihat begini, sebenarnya dia punya akun asli gitu. Dia punya akun aslinya, begitu foto aslinya gitu. Cuman dia malu naik pakai akun asli itu, jadi dia bikin akun palsu. Akun yang followersnya masih 5 orang, 7 orang. Kenapa dia malu? Karena biasanya teman-teman, nanti setelah dia bertanya seperti itu, atau tanya jawab atau berdebat seperti itu, nanti dia takutnya videonya viral. Nah, lalu dia malu seperti itu. Tapi teman-teman gini, kalau misalnya kalian tidak punya ilmu, kalian tidak punya pengetahuan, ya jangan naik, nyimak aja di bawah gitu loh. Kalau kalian punya ilmu dan percaya bahwa itu benar, Islam itu benar, ayo naik ke sini, kita diskusi. Debat dengan baik begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Rohmadi. Rohmadi Sewa Perancah. Ya, Rohmadi, silakan Rohmadi, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang? Insya Allah Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Maaf nggak pakai baju karena tunggu ya. Bang, pakai baju dulu lah Bang. Pakai baju dulu, nanti dilihat Tono loh. Ayo. Ada di sini namanya Tono. Maaf, Halo pakai baju dulu. Indis. Nah, gitu dong. Nanti kalau Tono ngelihat, Tono jadi kepengen loh. Ya, silakan Bang. Panas Apa? tadi, gerak. Silakan Bang. Abang, saya konfirmasi satu kali lagi. Abang Muslim ya Bang? Nanya. Enggak, saya konfirmasi dulu. Abang Muslim ya? Ya, Muslim. Silakan. Insya Allah Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Sekedar mau nanya ini. Bang Edis kan banyak tahu tentang Al-Quran, ya kan? Bahkan saya katakan tidak mungkin ada orang Islam yang lebih tahu Quran daripada saya. Itu yang saya pertanyakan. Ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun, tolong jelaskan ke saya. Surat Al-Kafirun ayat? Dari ayat pertama sampai ayat akhir.
Baik, di dalam surat Al-Kafirun. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu sebenarnya berisi tentang ayat-ayat katakanlah aku menyembah apa yang aku sembah dan kamu menyembah apa yang kamu sembah. Seperti itu ya, atau biar lebih jelasnya seperti ini. Saya bacakan saja ya. Dari ayat pertama ya. Oke, baik. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Kafirun ya. Baik. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Oke. Kul ya ayyuhal kafirun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mau saya jelasin tentang ayat ini? Saya masih ngasih pertanyaan lagi. Oke, silakan. Boleh? Silakan. Menurut Bang Edis, ayat pertama itu siapa yang bicara? Ayat kedua dan selanjutnya itu siapa yang bicara? Baik, jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ayat ini itu seruan sebenarnya, seruan dari anonimus, orang yang tidak dikenal. Kalau Muslim, ini kalau Muslim ya Bang ya, kalau Muslim berkata ini adalah Allah yang berfirman dan Allah memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengatakan ini kepada orang-orang kafir. Ini kalau versinya orang Islam. Nah, ya terus. Tetapi kalau kita baca ayat ini secara tekstual, ayat ini tidak berbicara tentang Allah berfirman kepada Muhammad. Tetapi ayat ini merupakan seruan dari seorang penulis. Siapa penulis ini? Penulisnya tidak diketahui siapa. Seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk mengatakan bahwa seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk kau sembah sembahanmu, saya sembah sembahan saya. Saya tidak menjadi penyembah apa yang kau sembah, kau tidak menjadi penyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi yang perlu teman-teman Muslim ketahui, ayat ini bukan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau ahli kitab. Ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala. Tetapi ayat ini juga akan aneh. Sebentar, saya akan tunjukkan ya. Mun'im Siri itu pernah merekonstruksi surat Al-Kafirun ini. Bahwa bunyi ayat ini sebenarnya bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti jadi kacau. Tapi itu di bahasan selanjutnya. Saya akan tunjukkan ayat ini ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan satu ayat lain di dalam Quran. Ini ya. Ini ayat ini berbicara mengenai nih, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Saya balikin dulu kamera saya ya, Bang Rohmadi ya. Terus. Tapi sebelum ke ini kita intermezzo lagi ya, kita ulangi lagi nih. Perhatikan. Iya. Perhatikan Quran surat Al-Kafirun tadi. Katakanlah, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Bandingkan ayat ini Betul. dengan surat Al-Ankabut. Bandingkan surat ini dengan surat Al-Ankabut ayat ke-46. Perhatikan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah, lihat ini, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Jadi di sini ayat ini malah mengatakan yang bertentangan dengan ayat ini. Nih, bagaimana mungkin surat Al-Kafirun berkata, di dalam surat Al-Kafirun, kamu tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Setuju gak? Setuju. Tetapi di dalam surat Al-Ankabut, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ya, setuju. Nah, makanya saya bilang di dalam surat Al-Kafirun ini sebenarnya terjadi salah terjemahan. Menurut Bang Edis itu salah terjemahan. Ya, Iya toh? itu akan kita bahas di tema khusus besok, Bang Romadi, karena ayat tersebut. Dengar dulu. Silakan. Tadi Bang Edis itu salah terjemahan, kan begitu? Iya. Ya kan? Ya. Itu bukan salah terjemahan. Menurut saya ya kan, saya nggak begitu paham tentang agama baik Islam maupun Kristen. Itu bukan salah terjemahan, cuman kalianlah yang salah tangkap dari pembicaraan Al-Kafirun tersebut. Menurut pemikiran saya lah, saya kan nggak bilang tadi, saya belum tahu, belum memahami tentang Islam, juga belum memahami tentang Kristen. Nah, Itu masalahnya, menurut pikiran saya. oke, masalahnya Ingat begini. dulu. Oh, silakan. Masalahnya di situ kan, hai orang kafir, hai orang-orang apa? Kafir. Ya ayuhal kafir, katakanlah, hai orang kafir. Itu sebetulnya itu firman Allah, bukan salah apa. Kebelakangnya itu antara aslinya, antara perdebatan kalian dan kalian saling bertolak belakang. Di situ nggak ada titik temu damai, begitu Bang. Di situ ayat terakhir, baca abang. Agamamu Lakum untukmu, dinukum waliyadin. agamamu untukmu, iya kan? Bagimu untukmu, bagimu untukmu gitu kan? Atau agamamu untukmu, agamaku untukku, kan begitu. Itulah titik temunya yang sebenarnya, Bang. Baik, Itulah baik. titik damai. Iya Baik. kan? Tetapi yang jadi masalah begini, Pak Romadi, Bang Romadi. Tadi Anda sudah mengakui. Anda kan tadi sudah mengakui bahwa Anda adalah seorang awam yang tidak mengerti Al-Qur'an. Tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti Tidak Alkitab. mengerti Al-Quran, tidak begitu memahami. Beda lah, tidak mengerti juga. Nah itulah abang yang namanya mau ngambil kesimpulan sendiri dari dulu abang ada pembicaraan ngambil kesimpulan sendiri, nggak mau mengambil kesimpulan orang gitu loh Bang. Iya, Jadi masalahnya ada perbedaan bahas kalimat sedikit Bang, itu salah arti Bang. baik. Masalahnya begini Bang, Abang kan sudah mengakui bahwa Abang kan tidak ngerti, tidak memahami atau kurang memahami. Bagaimana mungkin kurang kesimpulan dari orang yang kurang paham diambil? Kurang sama tidak itu beda. Itulah Abang ambil kesimpulan. Bolehkah gini Bang, bolehkah kita mengambil kesimpulan? Bang, ya kan? Bilang Muslim egois. Lihat toh kenyataannya Abang. Ya kan? Begini, iya. Oke, sekarang gini saja. Kita pakai yang anu lah, kita pakai logika ya. Bolehkah kita mengambil kesimpulan? Tenang Bang, jangan marah-marah dulu Bang, jangan marah-marah. Jangan marah-marah gini. Senyum dulu Bang, senyum dulu Bang, Bang, senyum dulu Bang. Senyum dulu Bang, senyum dulu. Tenang Bang, jadikan debat ini ajang belajar Bang. Jangan malah menimbulkan tegang urat saraf, malah stres. Ya, gini. Perhatikan Bang, gini. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang
kurang memahami. Kalau sudah kurang memahami, bagaimana mungkin kesimpulannya kita ambil, Bang? Ini saya jawab. Kata arti kurang itu bukan berarti nggak tahu kan? Iya, Logika. namanya kurang. Kalau kurang paham, ya harusnya belajar lah. Masa kurang paham malah ngajarin? Kurang paham artinya belum 100% memahami seluruh Al-Quran, iya kan? Oke, sekarang gini aja. Tapi satu Benarkah? ayat Al-Quran bisa dipahami, itu namanya Oke. kurang paham. Baik, benarkah ayat Quran tadi mengatakan bahwa kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu? Setuju kan aku kan? Oke. Lalu kenapa Setuju. ayat yang lain mengatakan? Lalu kenapa ayat yang lain di dalam surat Al-Kafirun malah mengatakan yang sebaliknya? Nah, coba bacakan. Di dalam Bacakan. surat Al-Kafirun, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kata Sementara orang di dalam Muslim surat misalnya. Al-Ankabut berkata, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Ini bagaimana? Itu di antara surat Al-Kafirun tersebut, Bang, itu antara kepercayaan kami dan kepercayaan Abang, iya kan? Salah, Yang dikatakan bukan. Kalau itu antara Coba. kepercayaanmu dan kepercayaan kami, bagaimana mungkin ayat yang lain berkata, kami beriman apa yang diturunkan kepada kami dan juga terhadapmu. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti Abang Anda belum mengklaim bisa. menyembah, berarti Anda mengklaim menyembah Tuhan yang kami sembah. Kalau Anda mengatakan Saya kami enggak beriman. mengklaim. Oke, saya Saya bacakan enggak lagi. mengklaim. Baik, saya akan tunjukkan. Itu. Kalau tidak mengklaim, bagaimana dengan ayat ini? Saya balikan nih, Bang. Komentar Ya. Abang di Edis TV ini yang sebenarnya bukan bicara tentang Coba, Taurat atau bukan tentang Quran. Coba Anda yang baca nih. Coba Bang Rumadi yang baca, Bang. Coba. Silahkan Dan Abang janganlah- yang baca, saya dengarkan. Oke, baik. Mungkin dia nggak bisa baca ini. Kayaknya kemungkinan dia nggak bisa baca ini. Baik, ya baca Kak. Abanglah satu-satunya di dunia ini yang paling pintar dengan ketololannya. Sudah mulai marah-marah dia. Baik. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Dan kepadanya lah kami berserah diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang diimani oleh ahli kitab. Sementara di dalam surat Al-Kafirun mengatakan, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Gimana ini? Iya. Wah. Itulah yang kukatakan tadi, itulah titik damainya seharusnya, Bang. Oke. Seharusnya. Begini, Bang Romadi. Seharusnya itu Kalau- titik damai. Kalau udah mengakuin agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kenapa Abang kok mesti menyalahkan? Karena banyak umat-umat muslim, ustadz-ustadz Anda membahas agama kami. Contoh, Jangan. Abdul Somad berkata di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa berkata, akan datang Nabi Muhammad, katanya. Terus kemudian Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain juga mengatakan hal-hal yang mirip 11-12. Dikatakan misalnya, di dalam Injil itu telah dituliskan nubuah tentang kedatangan seorang rasul, kedatangan seorang nabi yang di punggungnya terdapat tompel. Nah, maka kami sebagai pemegang kitab Injil
Ya kami luruskan, sesungguhnya itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah dusta yang diada-adakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hal-hal yang dusta tersebut, mereka itu bernasib malang lagi celaka. Itu. Nah, inilah tugas saya kepada kalian untuk mengajarkan ajaran yang sebenarnya, begitu. Oke, itu abang tadi Ustadz Abdus Somad mengatakan seperti itu, ya kan? Jadi secara otomatis abang sebagai non Muslim gitu kan tersinggung kan? Iya kan? Bukan tersinggung, kami ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan, Bang. Kalau dibilang di dalam Injil akan datang Nabi, ya saya luruskan lah. Gitu. Kalau orang bicara mau ngejelasin, ya kan? Saya cuma mau cari titik damai, ya Bang, bukan mau cari permasalahan gitu. Lah kalau abang atau non lain tersinggung dengan perkataan yang disiarkan oleh siapa tadi Ustadz Abdul Somad, ya kan, tersinggung, silahkan Ustadz Abdus Somad ditegur, bukan pas semua Muslim, belum tentu, ya kan, saya juga belum tentu menyinggung perasaan orang-orang Nasrani. Masalahnya Abdul Somad kan sudah ditegur, tetapi dia mengatakan, saya dengarkan, ketika Abdul Somad dipanggil oleh MUI, Abdul Somad, kamu harus klarifikasi nih. Kamu bilang di dalam salib itu ada jin kafir. Abdul Somad bilang bagaimana? Saya mengajarkan agama saya. Saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama saya. Kesimpulannya tidak apa-apa. Ya saya juga sama. Saya juga sama, Bang. Saya di sini mengajarkan agama saya. Saya di sini mengajarkan apa yang saya baca di dalam kitab suci saya. Contohnya apa? Di dalam kitab suci saya nggak ada ciri-ciri Nabi itu ada tompelnya di punggung. Nah berarti jangan melarang-larang. Orang saya mengajarkan agama saya kok dilarang-larang. Gitu. Abang sesuai Bible, ya kan? Silahkan, cuman abang jangan pas bawa-bawa Al-Quran gitu. Bang, kan mau tidak mau akhirnya kan terjadi perdiskusian. Yang penting itu, Bang, dalam diskusi itu satu, jangan memfitnah. Jangan melakukan hujatan-hujatan, makian-makian, caci maki. Itu yang paling penting. Ya, setelah jadi kayak gitu, ya kan, sampai akhir ini belum ada titik temu, belum ada perdamaian, ya kan? Ya memang tidak ada titik temunya, Bang. Titik temunya itu adalah bahwasanya apa yang kalian ucapkan itu tiada lain hanyalah dusta belaka. Dan itu kan termasuk aku, iya kan? Loh, Pernahkah ketika Anda, oke, apakah Anda mengimani? Oke, sebentar. Anda mengimani tidak bahwasanya di dalam Injil, itulah keegawanmu kayak gitu. Romadi, apakah Anda mengimani bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat nubuat tentang datangnya Nabi yang ada tompelnya? Itu betul nggak? Silahkan. Di dalam Injil ada nubuat tentang Nabi yang ada tompelnya, betul atau tidak? Kamu itu egois, mau menangnya sendiri. Oke lah, nampaknya dia sudah mulai emosional, teman-teman. Oke, Pak Romadi, Pak Romadi, saya sarankan kepada Anda untuk menenangkan diri dulu di bawah ya. Seduh kopi dulu. Bikin kopi dulu, nanti kalau udah tenang, naik lagi, oke? Senyum dulu dong, senyum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Berat. Kan tadi sudah saya bilang, teman-teman. Kita ini kan berbeda. Berbeda itu tidak harus kita ini saling memadamkan. Begitu loh. Berbeda itu kita ini untuk mencapai satu kesimpulan gitu loh, bahwa inilah yang dalam milik apa. Nah sekarang logikamu saja.
Apakah kamu mau tetap mengimani yang seperti itu atau berbalik dan bertaubat? Gitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ayu Ramani. Ayu Ramani. Oke, Ayu Ramani terpental. Kita kasih naik ada sebentar ya. Roni Akbar. Roni Akbar, silakan. Bang Roni, kemana saja? Silakan, Roni Akbar. Malam Bang. Selamat malam Bang. Ngantuk atau gimana Bang? Ya baru bangun ini kayaknya nih. Baru bangun ya, duduklah Bang. Gak apa-apa, saya berdiri ya. Aduh tadi baring-baring aja. Soalnya baru pulang kerja ini. Sebentar, Oh iya, sebentar. saya mau nanya, sebentar Bang, sebentar. Saya mau tadi nanya, baru bisa bangun dibaca tidur, ulang sekarang tadi pulang itu. kerja. Sebentar. Ini agak sedikit Tadi Ya, Anda dengar dulu bilang makanya. baru bangun tidur. Habis itu baru pulang kerja. Yang mana yang bener ini, Bang? Makanya dengar dulu. Nah, Dengar gimana? dulu. Kita belum selesai ngomong juga udah menjawab aja. Gimana? Tadi pulang kerja langsung ketiduran, mungkin kena capek ya gitu. Nah makanya tadi sempat tidur dikit, kena pulang kerja. Kebetulan di sini lagi hujan gitu loh. Kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan lainnya. Silakan. Di rumah. Oh ya, Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. saya pingin apa namanya ya? Bisa dibaca ulang nggak yang tadi itu soal itu perdebatannya tadi sama itu Bang apa tadi itu namanya itu? Rohmadi. Itu loh yang tadi pokoknya yang tadi itu mengenai yang kamu sembah apa yang ku sembah apa itu apa? Oke. Soalnya Di dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Saya bacakan saja ya ayatnya ya. Perlu ditampilkan di situ atau saya baca saja? Nggak usah ditampilkan aja, dibacain aja dah. Oke, saya baca ya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Betul. Terus kalau menurut tanggapan abang itu tadi yang saya dengar itu salah tafsir gitu ya. Salah apa namanya? Salah terjemahan. Mun'im Siri. Itu menurut Mun'im Siri. Boleh nggak dibacain lagi tuh yang satu tuh? Yang mana? Itu tadi kan ada itu yang Masnya bilang itu apa ya? Apa tadi itu ya? Saya ingat dulu sebentar ya. Yang Mas baca tadi itu setelah Mas baca. Oke, di dalam surat Al-Ankabut ya. Oke, di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhannya ahli kitab itulah sebenarnya Tuhannya orang Muslim, betul? Ya, betul. Nah, lalu bagaimana di ayat yang lain dikatakan? Gimana?
Ya. Bagaimana di ayat yang lain mengatakan apa terus? Bagaimana di ayat yang lain mengatakan bahwa kami tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Sementara di ayat yang tadi mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Itu sebelum turunnya Al-Quran, Bang, ya. Sebelum turunnya Al-Quran. Memang sih Alkitab itu lebih dulu sebelum Al-Quran. Sementara turunnya ayat Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad ada. Ya, barulah ada Al-Quran itu. Memang betul Tuhan kamu dengan Tuhanku satu. Tapi yang bikin bedanya, Bang, ya, yang bikin bedanya, kami itu menyembah Tuhan yang gak pernah kami lihat, tapi yang kami percayai. Nah, itulah yang kalian bilang kalian bikin Tuhan sendiri. Masalahnya masalahnya kalian bikin Tuhan baru itu loh. Nah, yang kalian sembah itulah yang kalian Tuhan yang kalian buat itu. Loh, justru bagaimana mungkin kamu mengklaim, kan kamu mengklaim Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Sementara kalian malah bikin Tuhan baru. Contoh Tuhan dengar dulu. Bang, Dengar dulu. Tuhan baru itu, Tuhan yang Bang. baru. Gini, saya kasih contoh. Gini, Bang. Muhammad Muhammad itu kan tidak lahir di hutan, dia tidak lahir di tengah-tengah yang nggak ada masyarakat. Dia lahir itu kan di tengah-tengah masyarakat. Setuju? Ya, betul. Nah, di masyarakat itu pada waktu itu mereka perginya kemana? Apakah mereka pergi ke gereja atau mereka pergi ke masjid atau mereka pergi ke wihara? Kemana mereka pergi? Ketika Muhammad terus. Coba kemana mereka pergi? Terus aja lah. Jangan terus-terus dulu, nanti masuk jurang, Bang. Gini loh. Enggak, terus aja. Gini, saya ingin mau dengar Muhammad kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Orang Quraisy pada waktu itu pergi kemana? Atau ke masjid atau ke wihara? Iya, saya paham tuh, Bang. Iya, kemana mereka pergi? Iya, saya dengar dulu makanya. Nah, saya paham di saat itu kan belum ada agama Islam. Ya, Bang, ya, karena agama Islam turunnya belakangan. Saya tahu sebelum orang itu mengajari agama Islam itu kan terlebih dahulu tuh agama Kristen, Buddha atau Protestan atau apa. Nah, sehingga iya, orang-orang Quraisy pergi kemana? Al-Quran. Saya tahu perginya enggak pergi kemana-mana. Orang dia pergi ke gereja, ke kuil, ke apa, saya tahu itu. Iya, orang-orang Quraisy, sukunya Muhammad. Itu belum ada. Jangan disamakan. Di saat sekarang kita sudah punya agama masing-masing. Jangan disamakan. Iya, makanya saya tanya, pada waktu itu mereka pergi kemana? Saya kan sudah bilang tadi. Di saat itu kan belum ada itu masjid, belum ada agama Islam kan belum ada. Makanya diturunkanlah Nabi Muhammad. Iya, makanya mereka pergi kemana pada waktu itu? Karena belum ada masjid, belum ada gereja. Ya saya tahu perginya ke gereja, ke apa namanya itu, bukan ke gereja, Bang. Bang Roni, Bang Roni, aduh. Bang Roni, Bang Roni. Bang Roni. Kan menurutnya, Bang. Roni. Yang mereka pergi itu pada waktu itu mereka pergi ke Ka'bah. Ngapain mereka di Ka'bah? Mereka menyembah berhala di Ka'bah itu. Setuju? Setuju nggak mereka menyembah berhala? Saya nggak pernah tahu kalau masalah itu menyembah berhala di Aduh, ya belajar lagi sana. Anda tahu peristiwa Fathul Mekah nggak? Karena dulu itu belum ada Ka'bah sebelum Nabi Muhammad itu ada. Jadi Ka'bah baru dibikin. Sekarang yang terjadi pertanyaan saya itu. Sebentar, jadi Ka'bah baru dibikin. Bilang, Mbak. Nggak, dengar dulu makanya. Pantesan kalian bikin Tuhan baru. Nah, sekarang saya mau nanya. Belajar dulu. Belajar dulu sana. Ya belajar dulu sana. Ka'bah belum ada. Pada waktu kalau misalnya Ka'bah belum ada, lalu bagaimana peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah? Dalam peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah, Ka'bah itu berhala-berhalanya dihancurkan. Itu menandakan bahwa waktu Muhammad lahir,
Waktu Muhammad belum jadi nabi, tempat itu memang sudah ada dan mereka di situ melakukan penyembahan berhala. Makanya pada waktu Islam datang, kiblat pertama tidak di Ka'bah. Karena Muhammad tahu tempat itu tempat penyembahan berhala. Coba apa alasan Muhammad tidak mau kiblatnya ke Ka'bah? Gimana dong? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Alek Papariko. Alek Papariko. Silakan Alek Papariko. Alek Papariko. Oh, Pak Alek. Shalom Bang. Shalom Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Hai, puji Tuhan Bang, baik ya. Boleh saya naik gak Bang? Ini saya Kristen, izin. Oh, boleh Bang, silakan Bang. Ini Pak Alek ini, Pak Alek ini tadinya teman-teman sempat mualaf ya. Ya. Oke, Pindah dari Kristen kepada Islam. Balik lagi Kemudian ke Kristen. Sekarang balik lagi. Ya, karena Bang Edis. Karena Roh Kudus Karena itu Bang, karena Tuhan Yesus Bang. Ya, Amin. karena Pasti. ya, Ya. silakan Pak Alek. Oke, baik. Saya selalu ngikutin Bang Edis yang semula memang sedikit saya ingin jelaskan kenapa saya meninggalkan agama Kristen. Ya, karena satu kasus hukum yang menimpa kami, anak saya di penjara akibat dia melawan, ya, di penjara. Dan di sini saya kecewa karena dari mulai jaksa, polisi, pengacara, bahkan hakimnya ini orang-orang Kristen. Itu yang menjadi penyebab. Nah, lalu saya meminta bantuan atau satu orang menawarkan bantuan, ini seorang Muslim. Saya tidak mau menyebut namanya, dia dari Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana. Nah, dengan kelihatan begitu luar biasa, dia baik, kelihatan dia mau membantu anak saya untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, saya tertarik. Hampir 9 bulan saya belajar tentang keislaman. Nah, lalu saya mau mengucapkan kalimat syahadat di Kota Tangerang tanggal 27 Januari 2025. Saya sah menjadi Muslim. Nah, lalu saya dapat kiriman dari teman untuk melihat, menonton acara Edis TV. Nah, di situ saya belajar tentang Islam. Saya buat perbandingan dengan yang apa yang diajarkan oleh pengacara tadi yang membantu anak saya. Tiba-tiba dalam suatu malam, karena saya seringkali tahu terus-menerus bersama dia, orang ini kelihatannya baik, tapi rupanya ya tadi Bang, dosa jinah. Ya, saya tahu sendiri, saya nemuin sendiri. Jadi tiap klien, saya nggak mau sebut nama ya, itu selalu kalau perempuan cantik ya dipakai gitu. Mohon maaf ini teman-teman ya, 2 kali, 3 kali. Nah, ini saya mulai berpikir, karena kan saya ini orang yang seperti halnya teman-teman anti poligami ya. Pernikahan hanya 1 kali, yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia kecuali maut. Itu. Nah, saya terguncang kembali Bang, setelah saya 4 bulan, 5 bulan saya menjadi Muslim, lalu saya putuskan balik lagi Bang. Jadi artinya saya mulai mengerti tentang ajaran perkawinan yang pokoknya suka ya udah diantam aja udah. Itu dari acara setelah saya nonton Bang Edis dan beberapa ustadz yang tampil tentang bagaimana aturan agama tentang perkawinan. Boleh bohong di dalam 3 perkara. Semula saya nggak tahu. Termasuk terhadap istri dikala berperang dan lain sebagainya. Saya terkejut, lalu saya banyak lebih dalam lagi, saya mendengar dari tokoh-tokoh agama Muslim yang membenarkan
Bahkan ada seorang ustazat yang menyatakan, ustazah ya, maaf ya kalau saya salah, kalau perempuan dapatnya apa? Pangeran-pangeran nanti di surga, kalau bapak-bapak dapat bidadari montok, ya kan, kemudian betisnya apa bang? Bersinar, ya kan? Bersinar dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu dapatnya apa? Dapat pangeran-pangeran yang ganteng, bahkan bebaslah di surga itu acara pesta SEX. Waduh, saya terpukul kembali saya terpukul, lalu puji Tuhan saya rutin mendengar acara Bang Edi, lalu saya memutuskan saya kembali menjadi anak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mengajar kebenaran, kesucian di dalam hidup agar kita dilayakkan ketika tugas kita sudah selesai menghadap kembali kepada Tuhan. Jadi izin saran saya, boleh saya sampaikan, saya sudah umur ya, jadi saya cukup memahami sebagai Kristen, saya sangat mengerti ya, meskipun saya sempat terjatuh. Jadi bagi para teman-teman yang mualaf, kembalilah menjadi anak-anak Tuhan ya. Hanya di dalam agama Kristen diajarkan tentang keselamatan, kebenaran dan kekudusan di dalam hidup agar kita kelak layak untuk bersama Tuhan Yesus. Itu Bang Edis, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Alek. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain Pak Alek ya. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih, saya sangat bangga dengan Bang Edis meskipun jauh lebih muda. Anda luar biasa ya, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati Bang Edis di dalam pelayanan di media sosial. Terima kasih Pak Alek, keturungan ya. Iya. Dan berkati, ya. Udah 2 kali ya kayaknya Pak Alek ya. Oke, silakan yuk kesempatan berikutnya, silakan. Makanya teman-teman, kalau ada orang mualaf, ya, jangan, karena begini teman-teman, biasanya kalau ada orang mualaf itu dipamerin. Nah, modus-modus pamer mualaf ini biasanya adalah bisnisnya donditan. Iya, kalau kalian perhatikan donditan itu paling senang mengumbar-ngumbar mualaf. Nggak taunya murtad lagi. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang mualaf, jangan kalian pamer-pamerin. Nanti kalau murtad lagi, masuk Kristen lagi, kalian jadi malu kan? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Isa alaihissalam. Mana tadi Isa alaihissalam? Isa alaihissalam. Udah datang Nabi Isa ke sini teman-teman. Nah, silakan Isa, nyalakan kamera. Boy, kapan ke neraka kau? Oh, ternyata Nabi Isa cuma ngomong begini doang. Ya udah, nonton di bawah dulu mah. Ayo sini ke neraka. Ya, yuk silakan. Kita masih mencari-cari Muslim yang berilmu, yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam ya, untuk diskusi. Nah, sebelum kita lanjut lagi teman-teman, kita iklan kembali ya teman-teman. Teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar, follow siaran ini ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk membagikan. Kalau teman-teman tidak follow akun ini, teman-teman nanti bakalan sulit mencari akun ini lagi karena banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun tiruan. Makanya ikuti, follow atau ikut. Nah, teman-teman juga bisa mendukung, mensupport acara ini, program Edis TV ini secara finansial juga. Teman-teman bisa mensupport saya di yang tertera di layar sini. Teman-teman, silakan tangkap layarnya. Suatu saat jikalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Silakan ditangkap layarnya.
Karena teman-teman, kita memerlukan yang namanya biaya operasional, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan bagi yang muslim-muslim yang ingin naik, ajukan permintaan naik, diskusilah dengan baik. Ya. Mari kita membangun satu komunikasi, satu diskusi yang tidak menuju kepada arah yang negatif. Contohnya malah jadi saling caci memaki, ya kan? Hujat menghujat, jangan seperti itu ya. Kita diskusi yang dewasa saja. Kita kasih naik ada Zul. Iya, Zul, silahkan nyalakan kamera Anda. Nggak mau saya meramput kamu itu. Ngomong Meramput? muter-muter, nggak jelas. Apa meramput itu? Iya, orang-orang idiot. Termasuk Kenapa? orang idiot kamu. Di mana idiotnya Nggak coba? jelas, muter-muter. Iya, di mana idiotnya, di mana muter-muternya coba? Jelaskan. Iya, ngomong nggak tahu tentang agama, kok ngomong-ngomong tentang agama. Iya, contohnya. Nggak usah contoh-contoh. Nah, Orang ramai lihat. Berarti kamu tidak sanggup membuktikan omonganmu. Kalau misalnya kamu mengatakan Kamu aja yang ngomong. saya muter-muter, saya idiot, saya ngomong nggak ngerti agama. Coba tunjukin satu sampelnya, tunjukin satu. Waktu berdebat sama Ustadz Ucup gak? Nah, mana kameramu nyalain dulu, Ngomongnya silakan. muter-muter. Kameramu nyalain. Saya dulu. malu saya lihat kamu. Oh, udah malu Geli jadi orang saya. Islam. Ya udah, kalau Saya sudah geli malu lihat jadi orang kamu. Islam dibawa saja. Gini loh. Kalian boleh berhalusinasi, berfantasi ria boleh. Boleh. Tetapi kalian juga harus membuktikan. Gitu loh. Di mana halunya? Di mana idiotnya? Di mana muter-muternya? Itu ya. Ayo, jangan kepanasan, ya. Tunjukkan satu statement saya yang menyatakan bahwa itu salah gitu loh. Tidak benar yang saya katakan itu. Silakan. Kita kasih naik ada Febrian. Kita kasih naik ada Febrian. Ya, selamat malam saudari Febrian, ternyata perempuan. Laki atau perempuan nih Febrian? Malam juga. Laki-laki. Silakan nyalakan kameramu. Sabar. Febrian? Oke, Bang Febrian, Anda Muslim? Kristen. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman mungkin dia nggak ngerti ya, teman-teman kita nggak tahu dia kayaknya di bawah umur juga, jadi langsung saya turunkan ya. Kita kasih naik Yunus. Ya masih anak-anak teman-teman. Nanti kita kena ban. Soalnya udah sering kalau anak-anak dinaikin kita kena ban lagi. Yunus, ya silakan Yunus. Halo, saudara Yunus. Aduh. Yunus. Oke, baik kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada saudari Egi.
Selamat malam, Saudari Egi. Halo Egi. Berikutnya itu. Oke, kita bersihkan dulu saja ya. Kita bersihkan dulu karena ini mungkin banyak yang nyangkut ke atas tanpa maksud dia mau naik mungkin ya. Kita bersihkan dulu penontonnya sebentar. Kita putar dulu. Hai. Hey bro, how are you? Sini Muhammad. Chilling bro, chilling. How are you? Challenge. Good, good. How are you? I'm good. Thank you for asking. You want one battle? One friendly battle? Battle? I don't want a battle, bro. Are you from India, New Delhi, or where? From where? I'm From New Delhi? from Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan. I don't know how to speak. Why do you speak like this? Why do you speak? You're shaking your head like this. Okay, can you speak? Okay, can you speak? Can you speak without shaking your head like this? Yes, that's good, brother. You're shaking your head. What the hell? Yeah. Do you speak English? Yes, alhamdulillah. Okay. Yeah, Oh, okay. man. So, do you mind if we talk about religion? Because I'm a Christian and you're Muslim. Can we talk about that? No, brother, I don't talk about religion. No, Sorry about that. Okay, no problem. Okay, no worries. Thank you, bro. Oke lah. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bersihkan ya. Kita sudah bersihkan tadi. Ya, silakan ya. Atau mungkin teman-teman rindu ini ada bintang tamu. Karena kayaknya saya terus yang ngomong. Mungkin teman-teman rindu ada bintang tamu yang naik ke sini gitu. Supaya gantian dia yang berdiskusi atau bagaimana. Boleh. Siapa kira-kira yang teman-teman inginkan untuk menjadi bintang tamu? Supaya dia gantian diskusi dengan Muslim. Siapa kira-kira? Bintang tamunya. Coba sebutin. Siapa? Siapa kira-kira bintang tamu yang nongkrong di sini dan dia berdiskusi dengan Muslim? Atau siapa? Silakan. Oke, coba kita kasih naik ada Ferdin Hia. Ya, Ferdin Hia. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Ferdin. Silakan Bang Ferdin nyalakan kamera dulu. Ya, Bang Erdin, Muslim atau Kristen, Bang? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Iya, Bang. Apa yang mau Bang utarakan, Bang? Enggak Bang, ini lagi menonton aja ini. Terus? Gimana sih? Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, teman-teman itu harus ada tujuan yang jelas gitu loh. Mau ngapain Bang? Mau nonton aja. Iya nonton ya jangan di layar. Kalau itu mah bukan mau nonton, tapi Anda pengen ditonton. Kalau teman-teman mau naik, teman-teman itu harus udah tahu mau ngapain.
Oh, jangan sampai sini cuman mau nonton aja. Panji, silakan. Panji manusia milenial. Silakan Panji. Halo, Apakah Anda seorang muslim Panji? Kristen tapi KTP. Kristen tapi KTP. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dan apa gerangan Anda ke sini? Silakan. Nah, gini aja dah, nggak usah nyalain. Oke, gini aja deh. Ya, nggak usah naik. Nah, sama kan? Ayo, silakan. Atau kita cerita dulu nih. Apa kira-kira teman-teman pengen denger cerita apa? Atau mau ngobrol-ngobrol? Silakan. Karena kita sudah 2 jam nih. Kalau udah 2 jam itu biasanya konsentrasi saya itu sudah mulai menurun teman-teman. Nggak tahu nih kenapa ini. Karena ini kayaknya udah faktor usia nih teman. Oke, coba kita kasih naik Nisa. Oke, Nisa tukang jahit, penjahit panjaitan. Nah, silakan. Nisa, selamat malam Nisa. Salam, selamat malam Bang Edis. Waduh, ternyata pria. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Foto profil Malam Bang Nisa. Edis. Selamat malam Nisa. Iya. Foto profil Nisa. Iya. Tapi Ini suaranya laki-laki ganteng kan Bang Edis ya? Halo, belum Bang lihat Bang, belum kelihatan. Belum kelihatan Bang. Nyalakan kamera dulu. Rasanya udah dinyalain Bang Edis, ini gimana caranya ya? Baik, saya inikan dulu ya. Ah, itu. Ada. Sudah saya kirim undangan. Oh gitu ya. Oh, saya kurang paham juga nih Bang Edis. Nanti saya udah muncul belum Bang? Oke lah, baiklah. Mungkin naik lagi besok Bang. Ya, silakan. Teman-teman, kalau mau naik, teman-teman ngerti aturannya ya. Nyala kamera. Syamsul Bahar. Ya, baiklah. Mungkin lagi besok. Ya, Syamsul Bahar malah ini yang naik. Oh, sorry. Malah udah keturunin. Syamsul Bahar. Ya, silakan Syamsul Bahar. Selamat malam. Selamat malam Syamsul Bahar. Silakan nyalakan kamera Anda. Caranya bantu. Oke, saya bantu dari sini ya. Tuh dah. Kayaknya dari logat-logatnya ngomong ini asal usulnya dari Madura. Ini Madura ini kayaknya banyak nonton di TV. Silakan Bang Syamsul Bahar. Dari Madura, Bang. Madura. Iya. Ah, orang Madura sudah tidak nonton pengajian lagi, nontonnya Edis TV lah ya. Ya, silakan Syamsul Bahar. Enggak menonton Edis TV, cuma lihat. Oh iya. Tapi kan Edis TV ini cetar membahana gitu loh di Pulau Madura itu. Pamekasan, Bangkalan, Situbondo, Jember. Tontonannya Edis TV. Ayo silakan. Bang Syamsul. Ya. Udah nyala kok. Belum Bang. Kamera belum nyala, sudah ngaku-ngaku nyala. Ya Bang. Nyala dari tadi nih. Belum nyala Bang. Bang Syamsul. Yuk Bang Syamsul, gimana Bang Syamsul? Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Enggak, cuma nanya tujuan dan maksudnya tuh apa sampai segitunya. Iya, tapi kameranya harus nyala dulu Bang Syamsul. Susah sekali Bang Syamsul dinyalakan kamera. Apa jangan-jangan
Apa jangan-jangan Bang Samsul nih punya hutang piutang, nanti kalau nampil di sini, ini dia yang punya hutang sama saya. Iya kan, saya bilang juga. Oke lah Bang Samsul. Kalau Bang Samsul malu, besok lagi naik lagi. Yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rizuka. Kita naikkan dulu yang perempuan ya teman-teman ya, karena dari tadi belum ada yang naik perempuan. Rizuka, selamat malam. Rizuka. Kayaknya perut saya udah lapar ini. Gimana teman-teman? Apa kita rehat dulu? Rehat atau gimana kita teman-teman? Ya, udah 2 jam kayaknya udah mulai ini. Atau siapa yang mau mengisi acara di sini? Biar saya sarapan pagi dulu. Hari ini teman-teman, saya mau menyelesaikan pekerjaan yang kemarin itu belum kelar. Rehat dulu ya. Rehat dulu kita teman-teman. Atau bagaimana? Rahmat. Coba kita kasih naik. Rahmat. Halo saudara Rahmat. Saudara Rahmat. Nah, ini kalau udah jam 9 ini memang orang sudah. Ya, silakan Rahmat. Anda Muslim, Bang? Rahman, Anda Muslim? Ya. Ya, teman-teman ya, mungkin kita mau rehat dulu atau bagaimana nih teman-teman? Saya ingin melanjutkan, ada yang... Oh, ini tadi naik ya, sebentar. Tadi... Namanya ini saya bingung ini gimana cara ngomongnya. Aduh, susah ini. Halo? Ini baca namanya gimana nih, Pak? Fonturgo lah ya, Fonturgo. Fonturgo. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan ini? Ya, aku berani minta naik karena lah mau kita ngomong santai aja lah bilang. Karena kalau agama rasanya lah lebih jago dari aku. Gitu. Oke. Jadi sejak di Amerika lah itu pada dasarnya ya kalau aku duga itulah itu apa namanya? Aku tinggal di Inggris lah, tapi aku ikutin. Cuman ya kadang lain mahal kali lah itu pajak rumah itu. Nggak kedengeran Bang. Suara Bang kayak kayak gimana ya? Kayak di dalam air. Oke, ada kedengaran sekarang? Iya sekarang gimana? Iya. Iya, lahir di Amerika kan, aku di Inggris. Aku di Inggris. Aku orang Batak juga kok. Aku ikuti lahir cuman dari sambil belajar lah aku masalah Kristen. Marga apa katanya teman-teman nanya? Marga Manurung. Manurung, oke. Ya silakan. Kan aku naik ini karena aku lahir udah mulai capek. Kita bicara santai-santai aja kata Lai. Kalau bicara santai aku bisa. Kalau bicara agama Lai lebih jago dari aku, walaupun aku Kristen. Jadi lebih bagus nggak usah kalau masalah negara Konoha ya aku
jauh lebih tua dari Lai, udah tahulah kita gimana kita bicarakan itu. Cuman teringatnya di Amerika itu Lai bilang pajak rumah segitu mahalnya ya. Iya, pajak rumahnya ini kalau dirupiahkan ya sekitar 150 juta satu tahun. Itu udah termasuk apa? Bagian-bagian misalnya kayak di sini kan ada namanya, kayak aku bayar rumahku ini 175 sebulan pound sterling. 175 pound sterling setiap bulan, itu bayaran apa tuh Pak? Kayak sampah, polisi, itu council tax gitu. Oh, council, oke. Berarti sekitar 2.000 lah. 2.000 setahun. Wah, kalau di Amerika kok lebih mahal ya pikirku. Iya. Dan di Inggris lebih susah punya rumah karena lebih mahal di sini rumah. Karena di sini itu banyak pajak-pajaknya. Apalagi ini kan daerah termasuk daerah yang baru dibuka begitu. Jadi ya bukan baru juga sebenarnya, sudah 20 tahun dibuka daerah ini. Ada juga pajak kalau di sini itu namanya Melrose namanya. Itu kayak tambahan untuk pembangunan sebuah city begitu. Tapi kalau di total segitu, jatuhnya sekitar segitu. Nah, harus benar-benar kita bisa mengerti lah apa yang Lai lakukan ini ya bermanfaat dan butuh biaya ya. Karena kalau aku anggap ya Lai ini sebagai pendeta ya penghasilannya daripada dari jemaat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah Lai semangat yang Lai salurkan ke teman-teman mau Kristen ya dicukup-cukupin lah, bisa memberi pengertian bahwa kalau kamu mau dibela pengertianmu tentang agama ya apalah support lah gitu ya kan. Tapi udah luar biasa itulah ya. Untuk saat ini ya aku hanya bisa berdoalah dari belakang, mudah-mudahan ada nanti aku bisa berilah. Terima kasih. Jadi semangat terus lah ya, jangan apa. Tapi ya satu hal lagi aku pingin, karena aku termasuk salah seorang yang tidak suka ruwet birokrasi waktu Indonesia. Aku itu orang aku dulu anak buah Habibie. Oh. Tapi ya karena anak buah Habibie yang kebetulan aku itu lulusan dari universitas yang tidak ternama kayak ITB, ya. Jadi agak susah bergerak. Dalam arti aku bisa mengerti lah masalah minoritas kita, cuman aku nggak membenci gitu. Cuman aku pribadi seperti Lai juga, aku berjuang aja gitu. Nggak membenci negara, aku nggak membenci bangsa senegaraku, tapi ya kayak diberi kepercayaan oleh agamaku ya agama kita. Ya kita harus bisa percaya, kita diberi gitu asal berusaha. Nah, jadi semangat lah ya, mudah-mudahan Lai juga bisa mengembangkan ini itu untuk birokrasi Indonesia, bukan hanya untuk apa aja, untuk supaya kita bisa bicara untuk berargumen tentang agama kita yang diserang atau apa, tapi tentang apa kemampuan negara itu untuk berkeadilan dalam birokrasi dan kesempatan. Oke, Lai. Oke, terima kasih Lai Manurung. Terima kasih. Saya turunkan ya. Oke, makasih. Ya, teman-teman, bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi atau bagaimana? Karena sudah jam. Saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan, teman-teman. Kemarin itu belum kelar. Atau teman-teman mau saya kasih tunjuk itu? Mau saya kasih tunjuk? Lanjut, rehat, lanjut. Udah 2 jam lewat. Udah hampir 2,5 jam, teman-teman. Oh iya, udah 2 jam. Gimana? Mau lanjut?
Atau kita ngobrol-ngobrol? Siapa kira-kira teman-teman yang mau ngobrol dengan saya ini ya? Nelly Borusaragi. Coba kita kasih naik. Nelly Borusaragi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Bentar ya. Mana kamera? Terdulu. Mana kameranya? Saya bantu dari sini bisa. Dah sudah. Aduh, kok jadi aku yang dinaikkan? Aduh, selamat malam. Gimana Ibu? Ada yang mau disampaikan Ibu? Oh, yang ku sampaikan cuma itu aja. Ya, saya juga udah mengalami yang pernah pindah agama tapi sekarang kembali. Jadi maksud saya ya, apa yang saya pernah saya dengar dari host kita ini, Abang Edis, semakin saya perdalam, semakin saya kuat. Cuman ya pengalaman saya selama ini sudah cukup banyak masalah antara agama ini, Bang. Cuman tetap kita berpedoman, tidak boleh saling fitnah, tidak boleh saling menyakiti. Ya, seperti yang tadi, yang barusan dibilang, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Tetapi memang banyak perbedaan. Banyak sekali perbedaannya memang yang saya alami, sampai saya korbankan semuanya yang saya dapat demi ya mempertahankan yang saya hadapin saat ini, sampai berkorban saya. Tetapi memang ya saya rasakan ya inilah kembalinya saya memikul. Berarti Ibu sempat mualaf, sempat jadi mualaf Ibu. Iya, berapa lama? Aja lah, berusaha raginya aku Oh iya. Berapa lama jadi mualaf? Hampir dari 82 menikah sampai 2010. Berarti hampir 25 tahun ya. Hampir 20 tahun. Kemudian keluar lagi dari agama Islam. Ya tadinya sih sebenarnya ya saya seperti ini. Selama ini memang saya jalanin juga, saya kerjakan juga. Berarti sholat? Sholat. Oh berarti hafal dong ayat-ayat Al-Quran? Enggak semuanya lah, enggak semuanya. Coba misalnya seperti apa? Ya misalnya, ya pertama kan kita kalau sholat itu membaca Al-Fatihah. Gimana bacaan Al-Fatihahnya coba? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budu wa ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, pernah jadi mualaf. Pernah jadi mualaf. Tapi saya asal dari mana ini Namburu ini? Siantar. Kalau ininya apa sih ya? Klannya, sukunya, apa namanya? Cimalungun. Iya. Sebentar, ini saya mau tanya, ini mau observasi dulu saya. Banyak orang Simalungun jadi Islam. Enggak lah. Enggak, tapi ya enggak banyak ya. Enggak. Ada suara apa itu ya teman-temannya? Di sini nggak ada apa-apa kayaknya. Aku di luarnya ini lagi gara-gara kan gini. Saya kan ikut sama anak saya di sini. Anak saya ini kan semua masih Muslim. Jadi kalau saya mau mendengarkan Edis TV ini saya keluar rumah. Oh gitu. Kenapa mereka berarti dulu jadi Muslimnya itu gara-gara pernikahan? Iya. Oh, nikah sama orang apa? Orang Sibolga, Tanjung, dari ke Pasar Ibu.
Oh, Tanjung. Oke. Dapat sama Muslim, kemudian jadi ya tapi percuma juga kalau ngomong di sini pasti ketahuan anak-anak. Ya nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Mereka sudah ini kok. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya emang udah mereka tahu ya, dan mereka tahu pun apa tadinya, makanya saya kembali lagi ya, mereka tahu semua. Jadi gitu. ini host adalah aku panggil ya. Iya. Panggil nama aja lah. Orang saya belum ada Edis, 40. ya. Iya. Ya, Edis. Kalau aku udah umur 63 tahun memang gini. Saya meninggalkan ini yang meninggalkan anak-anak lah saya bilang ya, karena saya hukumnya kan emang ya anak itu memang titipan bagi saya. Saya sakit hatinya dan terjadi pertengkaran di rumah tangga gara-gara saya pulang ke Medan berhubung orang tua saya meninggal. Nah, saya izin tidak boleh, tetap saya melangkah. Saya berpikir gini, saya ini kan terlahir ke dunia bukan dari sebuah pohon bambu, pasti dari ibu. Yeah. Dan dulu pun dia tahu apa saya anut dulu. Berarti kan dia tahu saudara saya, keluarga saya masih Kristiani, ya. Dan nggak boleh, kalau dalam ajaran agama mereka nggak boleh itu kalau masuk orang yang meninggal secara Kristen. Ya, melangkah satu langkah dari rumah tanpa izin suami, katanya tidak boleh, dan itu jatuhnya sudah talak, kan begitu. Talak, ya. Talak. Tetapi kan saya izin apa nggak izin dia, setuju, tetap saya melangkah, iya kan? Nah, saya pulang. Nah, pulang dari situ saya tidak diterima lagi masuk kembali ke rumah. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Jadi saya berpikir, maaf, itu orang tua loh, ibu yang melahirkan saya, kecuali kalau keluarga saya atau kakak saya, itu saya atau kakak saya atau bung saya, siapa saya, itu boleh. Ini kan orang tua, jadi kok bisa langsung ditalak begitu, itulah. Tapi saya nggak mau ribut-ribut ya. Kalau memang itu maunya kamu, ya saya demi untuk mengabdi ke orang tua saya, kita berpisah, oke, saya terima. Itu aja sih. Jadi untuk anak-anak pun saya bilang, tapi anak-anak mengerti. Kan kamu juga akan melakukan sebagai orang tua. Cuman buat kalian, saya tidak mau memaksakan. Tidak mau, apalagi pada berumah tangga. Ya sekarang ya mama ya di sini, ya oke mah gitu. Jadi kalau andai kata pun berarti dia tidak takut. Berarti dia mengimani bahwa kalau ada orang Islam gitu, sudah masuk Islam, kalau orang tuanya meninggal secara Kristen, memang dilarang untuk datang begitu ya? Iya. Iya. Ya, seperti itulah. Iya, sampai itulah ininya. Jadi saya berpikir seperti ini, biarlah kalau memang itu dia ininya. Tapi saya ini lagi, kok salah seperti mana coba? Berarti ajaran apa itu? Makanya saya langsung berpikir, oh itu tidak ajaran benar. Makanya saya kembali. Itu aja. Selamatlah saya nggak mau memperinikan orang siapapun itu, yang penting diri saya. Makanya saya puji Tuhan saat ini, ya biarlah hidup sendiri, tetap ada teman saya Tuhan Yesus, itu aja. Nggak mau berdebat, Allah gini-gini, tidak mau. Soalnya apapun anak saya udah ada di situ, biarlah seperti yang tadi itulah, lakum dinukum uliadin katanya. Agamamu, ya, tetapi tugas Namboru juga yang memberitahukan kebenaran, karena kalau kebenaran itu tidak dikasih tahu, nanti orang tersebut kan tidak tahu kebenaran gitu. Jadi pelan-pelan diberitahu kebenaran. Cuman buat saat ini tetap, saya pelan-pelan kok. Iya, cuman tetap dengan cara yang bijaksana seperti itu. Amin. Iya, tetap. Iya. Oke, hanya itu ya, Namboru. Iya. Apa itu? Makasih, silakan. Iya, makasih. Tadi ada yang mau disampaikan satu lagi? Ada yang mau saya sampaikan lagi. Apa itu? Buat saudara saya yang seiman dengan saya saat ini, kalau bisa janganlah sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena itulah
juru selamat kita yang bisa membuat kita tenang, damai, dan sejahtera. Itu aja. Oke, hanya itu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam, Manduru. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Ya, ya teman-teman ya begitulah ya. Banyak cerita-cerita yang sebenarnya kalau nggak kita dengerin kita tadi ini ya. Tapi ceritanya ya ini juga ya. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi? Coba kita kasih naik Khaidir Ilmi. Khaidir Ilmi. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Arya Jaya Mobil ya, silakan. Selamat malam Bang Arya, silakan Bang Arya. Ya, itu sedikit. Nyalakan kamera dulu Bang Arya. Siap-siap. Bang Arya ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang, alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Arya Jaya Mobil, Abang jualan mobil atau gimana Bang? Bentar ya. Ya, silakan. Jualan mobil atau bengkel mobil ini? Bengkel sama showroom Bang. Oh iya, silakan. Ingin saya klarifikasi masalah omongan Ibu tadi. Kita kan Muslim juga. Jadi ada sedikit kesalahpahaman atau bagaimana. Kalau di agama kami yang mengatakan itu terutama seperti Ibu ya. Andaikan seorang istri dilarang suami, walaupun orang tua itu meninggal, atau bagaimanapun, haram hukumnya. Kenapa? Kenapa kalau saya katakan kayak gitu? Karena setiap dosa seorang istri di keimanan kami Bang, itu kami laki-laki yang menanggungnya. Karena udah secara ijab kabul kita ngomong secara ijab kabul ya. Orang tuanya itu udah serahkan penuh kepada seorang suami kayak gitu. Makanya dalam hal Muslim, setiap ijab kabul itu udah selesai Bang. Itu yang saya klarifikasi omongan Ibu tadi. Dan masalah untuk saya kebetulan alhamdulillah tinggal di Nusa Tenggara Timur Bang. Di sini mayoritas non Muslim paling banyak. Setiap itu kami tidak ada, maksudnya kalau meninggal orang Kristen, kalau diundang kami tetap pergi. Nggak ada istilahnya kita nggak boleh pergi orang meninggal orang Kristen atau orang apa, tidak pernah Bang. Itu yang saya klarifikasi omongan Ibu Abang tadi, masalahnya tapi apakah boleh mendoakan orang non Muslim? Boleh aja Bang. Menurut agama, menurut kepercayaan kami doain. Misalnya orang meninggal itu bagi saya karena apa? Orang non Muslim maupun Muslim itu adalah saudara kami, begitu. Walaupun bukan seiman, tapi sama-sama kalau kami sesama manusia, kayak gitu loh Bang. Baik. Siapa yang bilang? Saya mau tanya dulu, siapa yang bilang nggak boleh doain? Baik, saya akan bacakan surat At-Taubah 113 ya. At-Taubah 113. Yang saya heran ini banyak umat muslim ini memang tidak tahu ya bahwa yang tertulis dalam Al-Quran itu apa. Karena ya seperti abang ini mungkin dia baca Quran tuh baca huruf Arab, jadi nggak dibaca terjemahannya. Baik. Oke, saya bacakan saja Bang ya. Oke, baik. Bang, ini ayat Al-Quran ya. Sebentar, iklannya saya hilangin dulu. Oke, ini ayat Al-Quran ya. Surat At-Taubah ayat 113. Bentar Bang, iklannya ini muncul terus. Aduh. Nih, surat At-Taubah ayat 113. Kelihatan? Coba Anda yang baca.
Saya nggak kurang jelas itu bang, terlalu kecil. Oke. Baik, pantasan masih Islam. Baik, saya bacakan. Bukan, masalahnya kecil bang. Iya, baik, saya bacakan. Ya kalau besar Anda murtad dari Islam, Bang. Baik, saya bacakan. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun mereka ini kerabat. Lah, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Kita lihat. Sebentar. Nggak usah baca tafsirnya dulu bang. Nggak usah baca tafsirnya. Saya jelaskan dulu yang di atas. Baik, itu musyrik itu apa artinya? Bukan Kristen atau bukan orang agama lain kok. Musyrik yang dikatakan dalam surat di atas itu orang yang benar-benar jolimin Tuhan. Kayak gitu loh bang. Oke, jadi orang Kristen tidak musyrik ya? Itu musyrik di mana? Itu saudara kita juga. Siapa yang bilang musyrik? Kata teman-temanmu, Bang. Oke, jadi orang Kristen masuk surga ya? Iya, menurut kepercayaan dan keimanan mereka masuk surga ya masuk surga, Bang. Menurut kami juga. Enggak, menurut agama Islam, menurut iman Islam, Kristen masuk surga. Saya tidak mau terlalu terlibat dengan ya istilahnya kata-kata ulama atau kata-kata ini ya, Bang. Menurut pendapat saya pribadi ya, Bang. Menurut mereka masuk surga, menurut imannya mereka masuk surga. Tidak ada keberatan. Menurut agama Islam, Bang. Masuk surga ya masuk surga. Menurut agama Islam gimana? Kami keberatan bahwa dia mengatakan dia masuk neraka atau masuk apa, tidak pernah, Bang. Oke, menurut Al-Quran dia masuk surga atau neraka? Kalau menurut saya sih, saya begini, Bang. Semasih logika saya selalu pakai logika. Namanya hadis atau apapun. Kalau itu ini bukan hadis loh, ini ayat Al-Quran loh. Al-Quran. Ini di sini dikatakan begini. Usai menjelaskan sifat-sifat orang yang bertobat, Allah lalu menjelaskan manusia yang tidak layak dimohonkan ampunan Allah. Tidak pantas, ya ini tidak pernah. Itu apanya? Maaf Bang, saya potong. Itu apanya? Itu apanya di bawah itu? Ini tafsir surat Wajiz. Itu tafsirnya kah Bang? Tafsir kan, bukan artinya kan? Nah, kalau artinya ini tidak ada hak bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Itu musyrik, bukan di luar Islam kan, bukan agama di luar Islam. Baik, sekarang saya definisi musyrik itu apa? Musyrik itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Musyrik itu bukan itu definisi musyrik, Bang. Musyrik itu adalah yang menyembah selain daripada Allah. Contoh itu siapa yang ngomong kayak gitu, Bang? Siapa yang ngomong kayak gitu? Boleh dinaikin nggak yang ngomong kayak gitu? Oke, baik. Kita kasih naik satu muslim ya. Kita kasih naik satu muslim. Oke. Baik. Tapi harus benar-benar muslim ya, bukan muslim apa-apa ya. Oke, kita kasih naik Afif Abdurrahman. Yo, Afif Abdurrahman, silakan. Ya, Afif, silakan nyalakan kamera Afif. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Afif. Silakan nyalakan kamera dulu Bang Afif. Oke. Ya. Bang Afif, saya mau tanya dulu Bang Afif. Apa sih definisi musyrik itu? Musyrik setahu saya itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, menduakan. Oke. Orang Kristen, apakah orang Kristen menyembah Allah? Kalau orang Kristen masuk musyrik karena menyekutukan Allah. Oke, menyekutukan Allah. Silakan Bang Arya Wijaya Mobil. Enggak, ini gambarnya. Ngelik gambarnya. Aku tanya bentar jangan kirim gambar dulu. Aku tanya sama kau. Orang Kristen menyekutukan Allah itu dari segi mana? Aku tanya sama kau. Kau muslim enggak? Aku tanya sama kau. Saya muslim enggak? Saya nggak ngikutin pembahasannya ya Bang. Saya langsung masuk terus naik pembahasan gitu. Apa? Pembahasan maksudnya apa? Gimana aku ini? Tanya sama kau.
Musyriknya dari segi mana? Mana yang dalilnya? Siapa yang mengatakan orang Kristen itu menyekutukan Allah? Siapa? Oh, Anda bilang orang Kristen tidak menyekutukan Allah, tidak Dari termasuk segi mana? musyrik gitu. Enggak, ya, aku tanya Musyrik itu dikatakan menurut Anda itu apakah? Sesama Pengertian musyrik di pemikiran Anda itu apa? Pak Arya Jaya Mobil. orang yang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Apakah orang di luar Muslim semua menyekutukan Allah? Aku tanya sama kau. Berarti kau ini bukan tinggal di negara Indonesia. Aku tanya sama kau. Apa tuh? Apa namanya? Dasar-dasar Pancasila. Aku tanya sama kau. Kau ini yang bikin rusak namanya Muslim. Muslim abal-abal kalian ini. Ya, terus intinya apa, Bang? Iya, kenapa? Makanya jangan suka istilah kata. Aku tanya sama Bang itu dalam surat At-Taubah yang tadi yang Bang Adi Edis TV tadi baca, katanya musyrik itu di luar Muslim, ini semuanya musyrik. Itu nggak jelas. Kalau yang musyrik itu orang yang benar-benar yang menyekutukan Allah, bukan mereka masih mempercayai Tuhan. Mereka ada Tuhannya. Nah, Tuhan mereka untuk mereka, Tuhan kita untuk kita. Kalau pendapat Anda kayak gitu ya nggak masalah, Bang. Terus saya nggak mau ngotot gitu. Ya udahlah. Berarti Afif Abdurrahman dinyatakan kalah. Oke. Baik. Itu yang punya dalil kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Umar. Udah dihajar semua dia sama Arya Jaya. Umar, silakan Umar, nyalakan kamera Umar. Kita ini pakai logika, jangan secara logis. Ya Umar, menurut Arya Jaya, orang Kristen itu tidak musyrik dan masuk surga. Silakan. Des, aku mau diskusi sama kamu, sama ini nggak level. Sama kamu oke, sama ini nggak level, nggak kelas. Ya coba kau tanggapi dulu dia. Nggak, malas. Nggak level. Aku sama kamu maunya. Gimana Arya Jaya? Katanya nggak level Arya Jaya. Ini Muslim yang nggak tahu diri. Saya izin pamit banyak, terima kasih. Nggak level. Sama kamu oke. Tuh, katanya nggak tahu diri kamu katanya Umar. Umar, boleh tidak? Tadi kan ini berangkat dari kisah dari ibu tadi ya, Ibu Saragih tadi. Dan ini banyak. Ini banyak dialami oleh perempuan-perempuan mualaf lainnya. Jadi ketika dia mualaf, maka dia putuskan untuk memeluk agama Islam. Kemudian terjadilah sesuatu kepada orang tuanya. Contohnya orang tuanya meninggal. Ya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, bolehkah sang anak ini berdoa untuk orang tuanya? Gini Desa, setahu aku bagaimanapun kafirnya orang tua, bagaimanapun ingkarnya orang tua sama Allah Subhanahu wa taala, selagi perintah dia itu tidak mengajak syirik juga, itu harus kita patuh, wajib patuh. Nggak nyambung sih. Umar, pantes. Dengar dulu Umar, dengarkan. Kamu ini nggak nyambung. Gini Umar, saya punya tetangga. Oke? Tetangga saya ini mualaf. Oke? Ya. Nah, ketika dia mualaf, ikut suaminya menjadi seorang muslim, meninggallah orang tuanya. Bolehkah dia datang ke acara meninggalnya orang tua tersebut? Nah kan kamu kena pelanggaran kan? Wajahmu kayaknya kena pelanggaran terus ini Umar. Ya kapan-kapan ini Umar? Bisa lanjut, nggak masalah. Nggak apa-apa ini. Ya.
Lanjut ya. Oke. Bolehkah Lanjut aja, dia? ya. Bolehkah Aku dia? paham masuk itu Des. Bolehkah dia ada. bolehkah dia datang ke acara kematian orang tuanya tersebut dan dia mendoakan orang tuanya tersebut? Boleh nggak? Ya. Iya, aku paham masuk kamu tuh. Misalnya ada orang Kristen meninggal itu masih ada hubung kerabat atau macam-macam lah. Kalau orang tua aku umpamakan amit-amit gitu ya kan. Anggap kerabat atau saudara. Selagi kita menyinggung hal biasa nggak masalah, tapi jangan mengikuti ritual agama dia. Contoh, Berarti boleh nggak didoakan? Boleh mendoakan nggak? Boleh mendoakan nggak? Kalau ritual agama dia tidak boleh. Boleh mendoakan nggak? Kalau berdoa sendiri di rumah itu mendoakan. Baik. Kalau di rumah sendiri itu boleh aja lah. Baik, saya balikan kamera saya. Jangan harap kamu minta ampunan orang tuamu. Baik, lihat ini. Ini adalah ayat Al-Quran. Setuju? Yo. Oke. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kerabat. Jelas? Ya, lanjut. Oke, punya hak nggak dia minta ampunan kepada Allah, kepada orang-orang musyrik? Iya, karena gini deh ya. Kalau dia mati tidak akan bertobat itu kan kekal di neraka. Jadi minta ampun pun untuk apa juga minta ampun. Iya, makanya betul kalau orang tuamu kalau orang tuamu Kristen Ya, dan Kak, dia benar meninggal, ya ngapain kau percuma udah biar Iya, gue di neraka dia itu. Betul, gak bakal nampak. Iya, betul. Maka aku tadi bilang boleh aja aku bilang. Tengok nada aku, boleh aja aku bilang. Bukan aku bilang. Iya, makanya tadi saya bilang. Boleh aja. Kok boleh? Udah Ada. jelas itu nggak ada hak, kok boleh sih? Siap. Beda deh. Udah dibilang Beda tidak kan? ada hak, kok boleh? Siap, aku paham. Beda kalau kata gini, oh kita wajib doa orang tua, itu wajib. Ini kan saya boleh aja. Tapi kalau kita ada mati dalam keadaan kafir itu doa pun tuh apa? Nggak ada guna juga. Iya, makanya saya bilang tidak ada hak, percuma didoakan. Iya, itu betul. Nggak ada guna juga. Oke lah Umar, karena ini Umar, saya dari tadi udah pengen istirahat terus Umar. Janji, kamu bilang boleh bohong tiga hal tuh bagaimana janji dalam Islam boleh Umar, bohong dalam besok lah tiga itu hal. kita bahas lagi. Besok kita bahas lagi itu ya. Oke, Umar, saya juga udah mau istirahat nih. Oke Umar ya. Oke, selamat malam, saya turunkan. Ya teman-teman, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara teman-teman. Saya ada mau menyelesaikan, ada yang mau saya selesaikan, kemarin belum selesai. Apa teman-teman mau lihat? Rehat dulu ya. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri acara kita, sekali lagi teman-teman support dan dukung acara ini dengan tap-tap layar, bagikan siaran ini. Teman-teman juga bisa mensupport saya secara finansial di sini. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Nggak tahu ini